Baik, hari ini pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai kontrol volume, yaitu hari ini kita belajar tentang penukar kalor gitu ya. Penukar kalor, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan heat exchanger ya. Apa itu fungsinya penukar kalor? Yaitu pertama, seperti namanya, yaitu menukarkan kalor antara dua fluida gitu ya, antara dua fluida yang temperaturnya atau fasanya berbeda. Yang kedua, aplikasinya apa? Banyak sekali aplikasinya. Ada di radiator kendaraan bermotor ya, saya pakai tanda kutip karena mungkin bahasa kasarnya adalah radiator. Kemudian bisa juga di AC, kemudian di pembangkit listrik gitu ya, steam power plant gitu ya, PLTU dan lain-lain gitu ya. Heat exchanger itu aplikasinya cukup banyak. Lalu seperti apa sih heat exchanger itu? Penukar kalor atau heat exchanger yang paling sederhana mungkin bentuknya bisa dibilang seperti ini gitu ya. Tuh, begini gitu ya. Gitu, kemudian di sini, kemudian ini gitu ya. Jadi ada dua buah pipa. Satu pipanya diameternya besar, yang ini ya. Kemudian satunya lagi pipa yang diameternya kecil. Dua jenis fluida mengalir di kedua pipa ini. Ya, misalnya di sini anggaplah fluida A gitu ya, fluida panas yang masuk. Kemudian di sini ada fluida dingin yang masuk. Ya. Karena ini berbeda temperatur, maka akan ada pertukaran kalor antara kedua fluida ini. Dan biasanya pipa ini terbuat dari bahan logam yang thermal conductivity-nya sangat tinggi, seperti tembaga atau aluminium. Akibatnya yang tadinya di sini yang tadinya dingin, mungkin temperaturnya akan naik nih, gitu ya. Lebih besar daripada temperatur yang di sini kan. Kemudian di sini juga karena dia melepaskan kalor ke fluida yang dingin, maka keluar menjadi lebih dingin dibandingkan dengan suhu masuknya. Dalam kontrol volume penukar kalor, prinsip termodinamika tetap berlaku, yaitu hukum kekekalan massa yaitu jumlah massa yang masuk sama dengan jumlah massa yang keluar. Massa yang masuk apa aja? Ya, massa dot yang masuk adalah fluida panas masuk ya. Anggaplah saya buat panas I, panas masuk ya. Ditambah massa dot yang dingin I gitu ya. Dingin yang I, dingin yang masuk sama dengan massa dot yang panas keluar O, ditambah massa dot yang dingin yang keluar gitu ya. Nah, ini untuk hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan energinya bagaimana? Ya, sama. Hukum kekekalan energinya, hukum kekekalan energinya sama. Jumlah energi yang masuk sama dengan jumlah energi yang keluar, kalau I sama O ya. Jadi bagaimana ini tulisannya? Ya, yang masuk adalah M dot panas I dikali HI tambah HPI ya. HPI ditambah V kuadrat per 2G ditambah GZ gitu ya. Ditambah M dingin masuk kali HDI tambah V kuadrat per 2G tambah GZ gitu ya. Kemudian yang keluar M panas O dikali H
PO tambah V kuadrat per 2G tambah GZ ditambah dengan M dingin yang keluar dikali HDO tambah V kuadrat per 2G tambah GZ. Sorry. Ya. Ya gitulah. Kemudian karena V kuadrat per 2G energi kinetik dan potensial bisa kita abaikan, maka saya bersyarat ini. Ya. Oke, saya coret sehingga saya sederhanakan menjadi MPI dikali HPI ditambah MDI dikali M dingin yang masuk dikali H kali DI sama dengan MPO dikali HPO ditambah MDO kali HDO gitu ya. HDO ya. Udah gitu ya. Inilah persamaan yang kita gunakan untuk penukar kalor. Sederhana seperti ini ya. Walaupun di mata kuliah perpindahan kalor kita bisa menentukan lebih jauh, menganalisis lebih jauh tentang penukar kalor gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita mungkin sekarang kerjakan sebuah soal ya. Oke, untuk mempermudah saya akan geser ke bawah gitu ya. Nah, ini adalah soalnya. Air mengalir sebanyak 0,1 liter per detik dengan temperatur 80 derajat Celcius. Ingin didinginkan dengan menggunakan sebuah penukar kalor. Sebagai fluida dingin, air bertemperatur 20 derajat Celcius dialirkan ke dalam penukar kalor tersebut sebanyak 0,2 liter per detik. Jika air dingin ini pada saat keluar bertemperatur 30 derajat Celcius, berapa temperatur air panas setelah dinginkan? Oke, pertama kita mungkin paling mudah adalah dengan menggambar ilustrasinya dulu ya. Ilustrasinya seperti ini. Saya gambar yang mirip dengan yang tadi gitu. Ini ada pipa, 2 pipa gitu ya. Nah gini ya, air yang masuk temperaturnya berapa? 80 derajat Celcius sebanyak 0,1 liter per detik. Kemudian air yang masuk dari air dinginnya yaitu berapa? 20 derajat Celcius ya. 20 derajat Celcius 0,2 liter per detik. Dan ternyata yang keluarnya dari sini adalah katanya 30 derajat Celcius gitu. Tidak disebutkan ini berapa tekanannya, kita asumsikan saja tekanannya adalah 1 atm. Tidak ada perubahan tekanannya. Oke. Yang ditanya adalah berapa temperatur ini pada saat dia keluar. Oke, kita lihat dulu di sini masing-masing keadaannya. Ya. Air fluida yang masuk ya, fluida panas yang masuk, fluida panas yang masuk. Temperaturnya sama dengan 80 derajat Celcius. Tekanannya kita anggap 1 atm gitu ya. Ini fasenya apa kira-kira? Pasti ya, ini adalah fasenya subcooled. Oleh karena itu, berapa volume spesifiknya? Sama dengan volume spesifik cair pada temperatur sama dengan 80 derajat Celcius, yaitu berapa? 80 0,001029 0,001029
meter kubik per kilogram. Kemudian H-nya berapa? HPI lah ini ya, VPI. HPI-nya adalah HF pada temperatur sama dengan 80 derajat Celcius, sama dengan HF-nya adalah 335,02 kilojoule per kilogram ya, per kilogram. Kemudian fluida dingin yang masuk, fluida dingin masuk, yaitu temperaturnya sama dengan 20 derajat Celcius ya, tekanan kita anggap 1 atm ya. Oke, berarti berapa volume spesifik dingin yang masuk? Ya bisa kita buat di sini, yaitu 0,00 dengan cara yang sama ya, sama-sama subcool kan, 1002. Oke, biar nggak bingung saya tuliskan sini ya. Ini subcool juga nih, liquid ya. Oke, kemudian entalpinya berapa? Sama juga HF-nya di 20 derajat Celcius, yaitu 83,915 kilojoule per kilogram, ini meter kubik per kilogram ya. Kemudian fluida keluar yang dingin ya, yang kita ketahui ya, fluida keluar yang dingin berapa? Temperaturnya sama dengan 30 derajat Celcius ya, tekanannya sama ya. Berarti H-nya berapa? H dingin keluar, HDO ya. HDO berarti sama dengan berapa? 30 derajat Celcius ya. Berarti 125,74 kilojoule per kilogram. Nah, yang ditanya adalah ini nih, berapa nih temperatur panas yang keluar, TPO gitu ya. Oke, dengan cara menggunakan hukum persamaan energinya, yaitu M dot panas masuk energi yang masuk ya, dikali dengan HPI ditambah MDO kali H dikali HDO sama dengan MPO ya. Sorry salah nih, kita bereskan dulu. Sorry. Kita lihat di sini bahwa MDI dikali dengan HDI, di sini MPO kali HPO ditambah MDO dikali HDO. Berarti berapa nih? MPI-nya berapa? Kita cari dulu sini ya, sebelum masuk ke sana. Massa panas yang masuk sama dengan massa panas yang keluar, sama dengan berapa? Volume dotnya adalah ini ya, volume dotnya 0,1 ya, panas ya, dibagi dengan volume spesifik, yaitu 0,001029. Kita dapatkan sama dengan berapa? Oh ya, sorry, ini harusnya diganti dulu ya, harusnya satuannya meter kubik, ini saya crop dulu. Oke, maksudnya gini, itu kan 0,1 liter per detik, berarti saya buat jadi meter kubik dulu ya. 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik gitu ya, per detik dibagi dengan volume spesifiknya 0,001029, sehingga didapat volume laju aliran masanya adalah, kita dapatkan adalah 0,097 kg per second. Begitu juga M dingin yang masuk sama dengan M dingin yang keluar, yaitu
laju aliran volumenya dibagi dengan volume spesifiknya. Kita langsung saja kita dapatkan hasilnya adalah berapa? Kita dapatkan adalah 0,196 kg per second. Udah, tinggal masukkan nih. Ini 0,097 dikali H panas yang masuk, HPI 335,02 ditambah massa dingin yang masuk 0,196 dikali HDI. HDI nya adalah 83,915. HPO nya berapa? Sama ya, 0,097 dikali HPO. HPO nya kita cari dulu, ditambah dengan MDO 0,196 dikali HDO nya adalah 125,74 gitu ya. Nah, yang kita cari adalah sekarang HPO nya. Kita dapatkan HPO nya sama dengan berapa? Kita dapatkan HPO nya adalah 250,5 kJ per kilogram. Apakah jawabannya? Bukan, yang ditanya adalah temperaturnya. Temperaturnya berapa di sini? Nah, kita harus lihat lagi untuk 250,5 kJ H-nya dengan tekanan 1 atm itu berapakah nilai temperaturnya? Kita gunakan tabel lagi gitu ya. Oke, ini kita tahu ya, semuanya adalah subcooled. Berarti yang kita lihat adalah HF, temperaturnya berapa ya. Kalau kita punya tabel, kalau saya sederhanakan ya, di sini ada HF gitu ya. Ada temperatur, di sini ada temperatur, di sini ada HF gitu ya. Karena HF itu adalah menunjukkan berapa entalpi dari fase subcooled gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini yang memepet apa ya, 250 itu ada di sekitar 230 dan 251 kan ya. Jadi antara temperatur 55 dan 60. Yang untuk temperatur 55 kita dapatkan bahwa entalpi subcoolednya adalah 230,26. Sedangkan untuk 60 derajat Celcius kita punya 251,18. Nah, yang kita inginkan adalah 250 kan, 0,5. Nah, ini berapa temperatur ini? Ini kita anggap aja temperatur panas keluar gitu ya. Nah, untuk mencarinya kita harus menggunakan interpolasi, yaitu T yang kita cari dikurangin 55 dibagi 60 kurang 55 sama dengan 250,5 dikurangin 230,26 dibagi 251,18 dikurangin 230,26. Kita dapatkan TPO nya adalah sama dengan berapa? Oke, kita dapatkan temperaturnya adalah menjadinya berapa? Temperaturnya adalah 59,83 derajat Celcius. Inilah jawabannya. Oke, pembahasan, diskusi dan pembahasan tentang soal sudah kita lakukan. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol volume yang lainnya. Oke.